Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas benang kartun Bali Korea. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita memulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Dan teman-teman, ada info yang seru nih bagi teman-teman yang pengen belajar membuat dompet koin lucu seperti ini. Autumn Flower bekerja sama dengan Vokasia udah bikin e-course-nya nih. Di situ teman-teman belajar mulai dari teknik dasar merajut, pengenalan alat rajut, sampai membuat project sederhana seperti ini. Dan jangan khawatir ya teman-teman, karena project-projectnya itu adalah project-project yang khusus banget didesain untuk teman-teman pemula. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengikuti step by stepnya. Bagi teman-teman yang berminat untuk join, linknya udah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, jadi di depan saya ini udah ada benang katun Bali Korea. Nah, ini spesial banget nih karena katun Bali Korea ini adalah benang hand dyed dari Autumn Flower. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pengen cobain juga, teman-teman bisa langsung ke Shopee Autumn Flower Studio ya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi katun Bali Korea ini materialnya itu komposisinya terdiri dari 100% katun. Kemudian dia dalam satu packagingnya ini adalah 100 gram, itu kurang lebih panjangnya sekitar 220 meter. Nah, sekarang kita akan lihat detailnya ya. Jadi benang ini adalah benang hand dyed. Di sini ini warnanya saya pencampuran ya. Jadi ada merah, kemudian ada pale green dan ke purple. Nah, sekarang kita akan melihat detail benangnya. Jadi benang katun Bali Korea ini yang membedakan dengan katun Bali biasa adalah itu pilinannya itu rapi banget ya teman-teman. Kalau teman-teman terlihat di sini, jadi pilinannya itu benar-benar sama semua, rata gitu, rapi. Dan kalau misalnya katun Bali biasa itu biasanya ada beberapa part itu memang seratnya agak sedikit menggumpal, atau ada beberapa part juga itu yang agak mengecil seperti itu. Nah, bisa dilihat kalau di sini ini dia benar-benar rapi banget ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu konstan gitu. Nah, seperti ini. Dan pilinannya itu juga nggak gampang untuk breakout ya. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman pemula. Kemudian katun Bali Korea ini itu halus banget ya teman-teman. Jadi dia ini enak banget kalau dipakai untuk produk-produk wearable seperti itu. Dan kalau misalnya untuk amigurumi juga bisa. Kemudian untuk home decor juga bisa. Jadi cukup banyak ya bisa kita menggunakan untuk project-project macam-macam gitu menggunakan katun Bali Korea ini. Sekarang kita akan lihat detailnya dan kita akan mulai merajutnya ya. Nah, katun Bali Korea ini kita menggunakan hakpen ukuran 2,5 mili ya teman-teman. Kalau knitting needle-nya bisa juga menggunakan 2,5 mili atau 3 mili itu masih bisa juga. Nah, untuk crochet saya udah menyiapkan di sini hakpennya ukuran 2,5 mili. Kita akan mulai mencoba merajutnya. Jadi benang ini tuh halus banget ya teman-teman. Jadi sedikit berbeda dengan katun Bali biasa. Kemudian karena dia hand dyed itu pasti motifnya itu beda-beda ya. Jadi walaupun dia batch-nya sama ketika mencelup gitu ya bareng-bareng, tetapi efek yang dihasilkan warnanya itu pasti akan berbeda setiap skinnya. Nah, di sini saya mau bikin double crochet. Jadi kalau untuk dirajutnya tuh enak banget ya teman-teman. Ini cocok untuk teman-teman pemula juga. Seperti ini. Dan katun Bali ini cukup ringan ya teman-teman. Jadi nggak berat kalau misalnya mau dibikin project-project wearable seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi katun Bali Korea ini memang dia small ply. Jadi menggunakan hakpen yang kecil juga ya. Nah, seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya juga udah bikin swatches ya teman-teman. Jadi terlihat ya kalau misalnya hand dyed itu efek warnanya itu benar-benar sembur gitu. Dan di sini sudah ada berbagai banyak
macam warna ya. Jadi dari merah, kemudian pale green, kemudian ada purple, dan di sini ada sedikit coklat seperti itu. Jadi sembur-semburnya ini akan selalu berbeda di tiap skinnya. Nah, bagi teman-teman yang mau nyobain bisa langsung aja ke Shopee Autumn Flower Studio. Nanti linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke, jadinya kalau kita lihat dari swatches ini, benang ini tuh cukup ringan ya teman-teman. Kemudian ini juga lembut banget, jadi enak gitu ya dipakai untuk wearable seperti itu. Dan dia nggak terlalu panas gitu ya, karena materialnya adalah 100% katun. Kemudian untuk stretchnya dia cukup stretch. Dan ini enak banget sih kalau misalnya teman-teman mau bikin tas atau dompet, itu juga masih bisa. Kemudian kalau untuk home decor, bikin taplak yang cantik dengan motif-motif doily itu juga bisa banget. Kemudian untuk wearables itu pasti bisa ya, jadi bisa bikin bucket hat, kemudian cardigan, sweater, vest itu bisa banget. Dan untuk amigurumi juga bisa banget karena ini benangnya cocok banget untuk ukuran-ukuran amigurumi. Jadi teman-teman bisa langsung cobain ya benang ini. Overall, benang katun Bali Korea ini bisa untuk berbagai macam project ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi udah saya bahas, itu mulai dari amigurumi atau boneka, kemudian project-project wearables, home decor, untuk tas atau dompet juga bisa. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin project baby menggunakan benang katun Bali Korea ini juga bisa ya. Tetapi hanya beberapa project aja. Terlebih lagi itu biasanya untuk sepatu baby itu cocok banget menggunakan katun Bali Korea ini. Oke, itu tadi review singkat saya tentang katun Bali Korea. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!